Halo, kembali di cerita Pak Wo. Cerita Pak Wo kali ini tentang seseorang yang katanya itu kena gendam. Karena kena gendam itu makanya dia sampai habis-habisan. Jadi intinya namanya habis-habisan itu katanya habis-habisan, bahasa Jawanya itu njaban jeruk gitu. Maksudnya itu luar dalam. Jadi dia itu habis ya harta bendanya, ya habis kehidupannya juga gara-gara kena gendam katanya. Mungkin kalau bagi orang yang rasional, itu nggak mungkin, itu hanya cerita, atau itu mungkin kurang ibadah. Nah, cerita Pak O itu hanya menceritakan saja, karena saya tidak berwenang untuk memberikan penilaian. Intinya ada cerita seperti itu dan nyata dan banyak, nggak cuma satu. Dan yang kedua, apakah dia tidak kurang ibadah? Sayangnya yang datang ke saya atau menghubungi saya juga sebenarnya bukan orang biasa juga. Kadang-kadang ada banyak juga yang ibaratnya ahli-ahli agama gitu loh. Tapi ini bukan inti cerita itu. Mari kita dengarkan ceritanya. Jadi ini karena benar-benar terjadi dan sudah terjadi, sudah habis-habisan. Cuma bedanya karena ini kasusnya banyak yang seperti ini, ada yang udah sampai habis bis banget ada, tapi ada yang baru di tengah jalan, belum parah banget, keburu sadar juga ada. Nah ini kali ini yang benar-benar sudah parah. Oke, mari kita mulai ceritanya. Karena saya membuka channel YouTube ini, banyak permasalahan rumah tangga yang minta solusi ke saya. Termasuk salah satunya adalah dari seorang ibu. Karena melihat channel saya ini, kemudian dia menelpon. Intinya curhat lah. Pak Wo, apa saya memang kena gendam ya? Ceritanya gimana, Bu? Ceritanya itu begini. Saya waktu itu kan ya masih bersuami, masih punya anak, masih punya kehidupan yang indah lah, intinya seperti itu. Ya punya suami, punya anak, membesarkan anak. Dia pekerjaannya hanya ibu rumah tangga, membesarkan anak. Kebetulan suaminya itu merantau. Jadi bertemu 1 bulan sekali lah. Karena mungkin dia ibu rumah tangga, suaminya merantau, kemudian iseng-iseng, ya biasalah mainan medsos. Misalkan medsos kan banyak sekarang, intinya seperti itu. Nah suatu saat mendapatkan inbox atau pesan personal messenger lah, intinya seperti itu. Ya pertama sih ya dianggap cuma
Ya namanya medsos ya, pasti mau nggak mau mesti ada yang DM lah, seperti itu. Tapi besoknya lagi rutin, gimana mbak, kabarnya hari ini, lagi ngapain, dan seterusnya. Besoknya lagi seperti itu. Akhirnya kebiasaan chatting, entah siang entah malam. Nah, yang menjadi pertanyaan kan gini, nah, siang malam emangnya ya kerja itu cowok? Ya itu, emangnya nggak kerja ya? Itu siang malam dia chattingan lah intinya. Makanya nanti kita jelaskan kenapa bisa siang malam. Kemudian lama-lama kecanduan, sehari nggak ketemu atau nggak mendengar suaranya si cowok ini, ibu ini tuh rasanya kangen, rasanya itu ada yang hilang. Nah, lama-lama semakin akhirnya semakin kebablasan, mulai visi, mulai bahkan akhirnya menyerempet hal yang tabu, dan seterusnya. 1 bulan belum ketahuan, tapi bulan keberapa itu suaminya mulai curiga karena mulai hambar. Dan ketika diselidiki ternyata, singkat cerita setelah diselidiki ternyata memang dia yaitu cowok chattingan sama pemuda itu. Murkalah si suaminya. Tapi ajaibnya si istri itu bukannya malah minta maaf atau apa, tidak, dia malah punya kekeh tidak mau disalahkan. Poin intinya dia tidak mau disalahkan. Akhirnya suaminya mengancam akan membawa anaknya dan pergi dari rumah itu, karena memang rumah itu kan punya istrinya itu didapat dari hasil warisan, seperti itu. Nah, istrinya itu malah sekalian ngusir si suaminya itu. Ya udah, nggak masalah, aku bisa hidup sendiri kok, dengan jumawahnya seperti itu. Nah, si suami maksudnya mengancam dengan akan membawa anak-anak mereka pergi, itu maksudnya biar sadar, banyak seperti itu. Tapi enggak, ini malah semakin yang brengseknya itu si selingkuhannya yang cowok itu malah dalam keadaan genting seperti itu malah sengaja datang dari jauh. Dia kan di luar kota ya, malah sengaja menemuin si istri ini, si ibu ini, ibaratnya memberi semangat, malah ngompor-ngompori semakin. Ya udahlah, kalau kamu memang mau pisah, aku siap kok menerimamu, katanya gitu. Nah, singkat cerita intinya seperti ini. Setelah kan itu pertama sering kopi darat lah, intinya seperti itu mereka memang sering melakukan hubungan badan maksudnya. Ya,
setelah ketahuan pun oleh suami, yaitu dia nggak takut nggak apa, malah mereka sepakat, singkat cerita mereka sepakat untuk bercerai. Sang suami membawa anak pergi dari rumah itu. Pokoknya udah, mobil buat kamu nggak apa-apa, sang suami, tapi kamu akan menyesal nanti. Sang suami seperti, mobil motor udah, aku hanya bawa baju dan bawa anak-anak saja ini. Si istri ini, si ibu ini kan mengira hidupnya akan bahagia, toh masih punya rumah, punya mobil, punya motor, dan masih lengkap lah intinya. Cuma memang dia tidak terbiasa bekerja, karena udah lama nggak kerja, karena biasa jadi ibu rumah tangga. Setelah perceraian itu memang si pemuda ini dan ibu itu semakin intens. Akhirnya memutuskan menikah siri. Alasannya si cowok ini, karena kamu kan masih masa idah, kemudian biar kita cepet resminya, udah kita nikah siri aja, gimana? Oke, nikah siri. Setelah nikah siri itu si pemuda ini enggak serta merta hidup di situ, enggak. Alasannya selalu, aku kan nggak biasa hidup di desa, aku harus cari kerjaannya itu di kota, jadi mama tak tinggal sini, yang penting nanti seminggu sekali aku akan pulang. Oke, karena mungkin terbiasa tinggal rantau sama suami dulu juga, ya nggak masalah. Oke, setelah pernikahan itu pergi si pemuda itu. Seminggu kemudian setelah sampai di sana, menelpon, "Mah, aku butuh duit ini segini karena ini aku mau usaha tapi terhalang ini itu dan sebagainya." Oke, karena waktu itu masih punya uang 30 juta pun langsung ditransfer ke suami barunya itu. Terus kemudian berapa minggu kemudian minta lagi, "Ini mah usahaku kayaknya ini kurang suntikan, ini kemarin agak kendor jadi harus cepet-cepet disuntik, cepetan kamu kirim." Nah, singkat cerita seperti itu lah intinya, singkat ceritanya seperti itu. Bolak balik setiap nggak sampai sebulan pasti minta duit, alasannya ini alasan itu. Dan anehnya kan, harusnya kan dia, kamu itu kerja apa mbok kerja di sini aja, secara logika kan seperti itu kan. Ini enggak, jadi alasannya ada aja. Pokoknya intinya dia katanya selalu sibuk di luar kota, nggak mau tinggal bersama dengan ibu ini. Pertama mobil terjual, karena pertama tadi uang cash dulu, mobil akhirnya katanya suruh dijual. Terakhir intinya singkat cerita, rumahnya pun minta dijual, padahal itu bukan warisan. Kemudian saya tanya, "Lah terus ibu mau?"
Ya gimana ya Pak, saya waktu itu kan gini, waktu itu saya itu sudah nggak punya motor, saya malu Pak, mau keluar rumah aja malu sama tetangga, hutang saya juga banyak. Lah ibu maksudnya kan dia katanya kerja, saya bilang gitu. Iya itulah Pak, katanya kerja, tapi kenapa nggak menghasilkan, kenapa malah minta duit terus. Lah kenapa Anda mau, saya bilang gitu. Ya itulah Pak, saya itu kalau nggak nurutin dia rasanya sedih, kasihan, begitu loh Pak. Lihat, mula-mulanya gimana Bu, maksudnya ada yang janggal nggak? Ya itu Pak, saya itu anehnya setiap misalkan ya, ini setelah berhubungan saya kok masih selalu diludahi itu loh Pak, mulutnya. Aneh nggak sih Pak kayak gitu? Ya aneh lah, masa habis berhubungan kok mesti diludahi, ya aneh lah. Ya itu seperti itu Pak. Lah terus sekarang ibu, ya itu saya sekarang sudah nggak punya apa-apa, rumah akhirnya saya jual. Kok anehnya itu, dia katanya uang itu untuk bisnis dan sebagainya. Saya waktu itu memang saya ikut ke sana karena ternyata dia itu ngontrak di sana Pak. Dia itu ternyata bisanya siang malam itu bisa chattingan saya. Ternyata setelah saya sadar ini loh Pak, oh nah, karena ternyata dia itu kerjaannya cuma megang HP siang malam di kontrakannya, kerja nggak kerja. Lah berarti sadar ibu dia itu nggak kerja nggak apa. Ya sadar Pak, tahu, tapi saya kok nggak tega ya. Saya selalu diiming-iming ini, iming-iming itu, mau aja. Lah ibu sadarnya setelah apa? Saya itu sadarnya setelah kan rumah itu kejual Pak, kejual karena saya juga waktu itu juga, aduh, tapi kalau nggak jual rumah saya juga ditagih utang, kemudian saya juga nggak punya motor, mau kesana kemari pakai apa? Ya udahlah ngontrak nggak apa-apa, yang penting saya bisa beraktivitas, punya motor, punya itu, malu juga sama tetangga. Toh yang beli saudara ini, siapa tahu bisa dibaleni, intinya seperti itu kan katanya, karena suaminya itu menjanjikan ntar juga tenang aja bisa balik. Itu begitu cerita dari saya. Memang kelihatannya nggak masuk akal atau aneh lah intinya, tapi itu nyata dan tidak hanya satu orang. Cuma bedanya saya ngomong tadi, ada yang sampai habis bis sampai bis baru sadar, ada yang baru setengah terus keburu sadar. Ya makanya untuk para ibu-ibu hati-hati untuk bermedia sosial, karena banyak di luar sana orang bermodalkan bayar namanya pelet gendam untuk diamalkan, jadi dia itu ribuan kali mengucapkan mantra dengan jenis syarat itu, nanti memang orang yang kena itu pasti akan kehilangan kesadaran nurut apapun yang diminta. Begitu cerita dari saya, biar nggak membosankan, untuk bisa disambung ke episode selanjutnya. Sampai jumpa.